Seperti biasa hari Senin kita ada live trade khusus untuk teman-teman di grup Pro. Jadi silakan nanti dimaksimalkan ya. Ini baru ada 2 orang yang join. Kalau seperti ini kesannya kayak private mentoring nih. Biasanya seperti ini kalau online ya. Ada Bos Felix sama Bos Indra. Selamat malam. Mau sharing-sharing dulu juga nggak masalah ya, sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya biar pada join dulu. Malam kok. Halo, malam Bose. Gimana nih hari ini? Udah ada transaksi apa belum nih? Hari ini baru open sale. Baru open sale buat di 1965. Baru aja tadi sore. Oh, ini di gold ya? 1965 di gold ya Bose ya? 1965. Iya. Iya. Aduh, minggu kemarin main di GU bikin sakit hati. Kenapa naik terus itu? Iya. Iya. Trennya masih uptrend sih Bose. Iya memang GU uptrend. masih uptrend. Boleh nanti kita sambil ini deh, sambil sharing-sharing coba lihat ini ya, sambil lihat chart. Oke, Bos. Bentar. Kalau ngobrolin harga nggak pakai chart tuh menerawangnya susah, membayangkannya susah. Di 1965 ke 2005 GU masih uptrend nih, masih kenceng nih. Tapi kalau di kondisi sekarang nih bisa jadi pembalikan arah ini, tanda-tanda sih, tanda-tanda. Sebenarnya kalau mau nge-sell, nah di momen seperti ini kadang kita kalau counter trend ya menurut saya masih oke. Karena konfirmasinya kuat. Ada yang mau nemenin nggak nih? Kalau mau counter trend ada yang mau nemenin nggak nih? Gimana nih Bos Indra yang kemarin mungkin sempat ngambil peluang sell ya, katanya sakit hati. ini sebenarnya konfirmasinya cukup bagus ini kalau sekarang ya. Iya, konfirmasi GU memang kelihatan banget itu kok. Cuma lagi tadi udah terlanjur open sale di gold sih. Oh iya, dibatasi aja. Tenang, kontrol emosi, jangan overtrade. Yes, Ya, benar kok. Benar. Dia kalau lihat dari stokastik juga habis over, turun pelan-pelan, masih berpotensi turun. Ini juga bisa jadi nih, kalau kita lihat seperti ini kan bisa jadi pola double top kecil. Nah ini target penurunannya kalau kita ukur bisa sampai ini ya, area resisten become support di sini. Sebenarnya cukup bagus sih kalau dari peluang. Halo, selamat malam Bos Erbi dan Bos Ismail. Selamat malam. Kita sambil biasa ya. Kita trader kalau sharing-sharing tanpa chart tuh kalau saya agak aneh. Jadi ini kita masih santai sambil tunggu teman-teman yang lainnya dulu. Nanti kalau mau review ulang untuk GU apa file lainnya nggak masalah. Ini kita baru di GU aja sih. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Ini GU. Kalau di H1 juga ya ini masih di area resisten become support sih. Dia belum sepenuhnya break kalau di H1. Masih tertahan. H4, tapi H4-nya ini ada divergen. Jadi kalau lihat divergennya sih dukungan untuk turunnya masih cukup kuat ini. Halo, selamat malam Bos Iwud. Nah ini ya, kemungkinan ke area ini turunnya bisa ngejar ke area ini dulu untuk saat ini ya. Saat ini ya yang saya lihat seperti ini sih.
Ini gimana nih? Kalau menurut teman-teman gimana nih? Mau eksekusi sell nggak nih? Bagus nggak nih kalau menurut teman-teman? Kalau saranku sih nunggu H4-nya jadi dulu kok itu. Takutnya balik arah. Nunggu jadi dulu. Nunggu jadi apa dulu nih yang dimaksud nih? Candle terakhir H4. Oke, nunggu ininya ganti candle dulu ya. Ya ini oke juga sih. Soalnya saya iya takut PHP benar. Apalagi counter trend ya, trennya masih naik. Karena kalau saya pribadi ya, ini kan beda-beda. Perjalanan trading teman-teman sama saya rasa beda-beda. Nah, kalau saya itu basicnya ya terbiasa dari kita entry-nya itu patokannya support and resistance. Jadi nggak tunggu konfirmasi candle. Ya, makanya saya terbiasa kalau memang udah konfirmasi ada divergent terus ini kan kita bisa lihat dia harga ini kalau dari channelnya ya. Nah, channelnya kan berada di area resisten terus ada divergent. Saya jarang tunggu konfirmasi candle sih. Ya plus minus seperti yang sering kita sharingkan. Plusnya adalah kita dapat konfirmasi, lebih terhindar dari yang namanya false breakout dan false signal, yaitu plusnya kalau tunggu konfirmasi candle. Minusnya ya kita kadang ketinggalan peluang. Harga udah break, mungkin udah di area sini, breaknya bisa jadi kita baru ancang-ancang untuk entry. Minusnya di situ sih. Plus minus. Sama halnya mungkin di area ini ya, misalkan kita dapat 1, 2 acuan, 3 acuan, 4 acuan, kita mau entry lagi di support. Kalau misalkan tunggu konfirmasi candle, ya mungkin kita entry-nya di sini atau di sini. Nah, sementara kalau saya dari dulu ya karakternya acuannya support atau resisten, udah jelas supportnya di mana, resistennya di mana, jarang tunggu konfirmasi candle. Biasanya langsung hajar di area ini, stop loss-nya bisa pendek gitu. Nah, kalau kita konfirmasi candle kan harga naik nih. Nah, ini kan konfirmasinya kan di sini atau di sini, kita entry buy. Kalau mau follow trend misalkan, otomatis stop loss-nya di sini. Ya, jaraknya kita bisa ukur di sini jaraknya. Nah, sementara ada juga tipe trader yang udah jelas di sini support, ya langsung entry aja karena kita tahu ya namanya support ya berpotensi di situ terjadi pantulan harga. Nah, stop loss-nya bisa pendek. Seperti itu. Gambarannya seperti itu, tapi nggak masalah ya. Contoh lagi di sini. Langsung nyentuh kita entry bisa buy. Karena kita tahu ini alasannya kuat, kita tahu di sini support. Kita buy, stop loss pendek. Ya. TP-nya bisa jauh. Nah, kalau tunggu konfirmasi candle, ini ada nih sebenarnya konfirmasi juga, kita entry-nya di sini. Stop loss-nya di sini, yang bagus ya. Ini kalau trading plan saya nunggu candle terbentuk, kita entry buy di sini, stop loss-nya di sini. Ya, acuannya seperti itu. Ya, 1:1 mungkin di area-area ini. Itu. Gambarannya mungkin seperti itu sih. Nah, modalnya menipis. Coba evaluasi dulu deh. Kalau misalkan teman-teman lagi kena SL beruntun, coba evaluasi dulu. Ya jangan terburu-buru entry. Ke gold, ya nanti kita ke gold. Gold memang belum dibahas. Ini kita sharing-sharing ringan dulu. Ya kayak gini sharing-sharing ringan dulu. sambil nunggu teman-teman yang lainnya pada join. Tadi yang join baru Bos Felix sama Bos Indra. Tadi kita private tadi. Terus tiba-tiba langsung banyak yang join nih. GBP review ulang boleh, nanti di review ulang ya. Nanti di review ulang boleh. Nih Bos Ismail ngirimin analisa ini.
Nah, Bos Ismail malah udah eksekusi duluan dari atas ini. Oh, sama dia ngambil peluang sell ya bosnya ya. Karena masuk level gimana ini? Masuk level 1618 Fibonacci. Maksudnya gimana nih? Ditarik dari atas ke bawah sini, bentar. Kita dari kosongan ya di M30 mungkin atau M30 atau H1 ini. Melihatnya mau dari time frame berapa ini? Ada Fibonacci. Kalau ditarik seperti ini, seperti ini ya. Seperti ini. Mungkin acuannya ya yang belum, kalau menurut saya belum valid kalau kita pakai acuan yang di sini nih. Yang level 100-nya. Atau kita bisa tariknya seperti ini. Nah, poinnya narik Fibonacci kan sebenarnya gini nih. Kita sama ya, basicnya kalau lihat chart pattern, ya chart pattern terus mau narik Fibonacci, terus kita mau tarik garis trendline, lihat chart pattern, tarik Fibonacci. Mungkin yang umum yang 3 hal ini ya, analisa yang bergantung pada 3 hal ini, itu basicnya saya rasa cukup penting untuk kita tahu dulu pergerakan harga. Kita bisa, paling nggak bisa memetakan pergerakan harga ini naik turunnya seperti apa. Nah, kita terbiasa dengan ini dulu. Jadi kalau mau tarik Fibonacci, nah acuannya jelas nih. Tinggal kita kasih tanda aja. Kalau kita mau kasih tanda ya, kita bisa kasih tanda misalkan dari angka 1 di sini nih, misalkan 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, 5, 6. Ini sekedar penamaan ya, nggak ada maksud tertentu nih angka-angka ini. Nah, ini kan kalau mau tarik Fibonacci kan kita mau misalkan nih kita analisa tadi misalkan di H4 ada divergen dan konfirmasi break support, terus melihat harga ini kuat turun. Nah, kita nggak bingung lagi narik Fibonacci-nya dari mana ke mana. Ditarik aja dari 5 ke 6. Dari swing low, swing high terakhirnya. Ditarik 5 ke 6 untuk dapat apa? Dapat gambaran target penurunan harganya di level 1618. Nah, ini kemungkinan di level 1618 dia akan membentuk poin ke-7. Poin ke-7 yang saya maksud ya, dia membentuk swing low yang baru di area tersebut. Kalau diukur dari Fibonacci, gambarannya seperti itu. Ya, jadi ada kemungkinan dia akan turun ke level 1618 untuk membuat swing low yang baru. Gitu. Mungkin gambarannya seperti itu sih. Jadi untuk Fibonacci ya nariknya bisa pertimbangkan dari 5 ke 6 ini. Gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih sharingnya ya. Kalau narik Fibonacci. Kalau pakai analisa candle break di M30, candle break. Oh iya, ini kalau candle break oke nih. Kalau acuannya yang ini ya. Acuannya yang ini. Tak tebelin dulu aja deh. Nah, acuannya yang ini. Bentar. Biar garisnya lurus, value-nya disamain. Ya, kalau acuannya yang ini bisa dibilang ini udah break nih. Di sini udah break karena candlestick-nya ditutup di bawah level support sebelumnya. Di sini. Nah, cuman case-case seperti ini, contoh kasus seperti ini ya, yang mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Kita harus perhatikan bahwa di sini dia bisa dibilang ini menjadi suatu area. Ya, suatu area. Di sini resisten,
di sini ada support. Ya, di sini membentuk support yang lebih tinggi dikit. Nah, ini kalau patokan support sebelumnya udah break. Udah bisa dibilang ini break. Kalau patokannya area ini resisten become support, ini terbilangnya belum break sih. Ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Ya ini kalau time frame terlalu ini ya, bukan terlalu kecil juga ya, tapi kalau time frame kecil kita harus banyak pertimbangkan akan adanya resiko jadi false signal atau false breakout. Jadi kita harus pinter-pinter cari areanya gitu. Kalau di H4 mungkin lebih kelihatan nih kalau di H4. Di H4 mungkin lebih kelihatan nih. Support and resistance, coba kita cari contoh lagi ya. Oh Bos Iwut ini lupa cara tarik Fibonacci tadi ya. Ya perlu sering-sering dipraktekkan, kalau enggak lupa nanti, bener. Lupa cara tariknya. Ya karena nggak sering pakai ya lupa. Nah, Bos RB juga lihatnya belum break, tapi nggak masalah. Ini kalau yang saya lihat ya, tadi kita review kan mungkin di M30 tadi kelihatan udah break. Di M30 break, dan di H4-nya ini kalau menurut saya masih ada tekanan untuk turun karena ada divergent. Dia udah overbook, dia mulai turun. Nah, ini bisa jadi nih pola double top kecil diikuti divergent. Nah, sebenarnya cukup bagus, makanya tadi saya tanya ini mau sell nggak nih? Mau. Oh. Halo Bos Arko, sudah join. Gimana nih Bos Arko? Mau sell nggak nih? Boleh ya. Boleh. Saya disclaimer on, saya ikut sell. CPP USD oke. Ayo Bos Ismail, saya temenin sell. CPP USD, aduh nyari CPP USD, panik nih. Sell. Kalau TP saya mungkin di sini aja ya. TP-nya SL dulu sih. Saya biasanya nentuin SL dulu. Bentar. Sorry. Ini karena one click trading jadi kegeser langsung ke setup SL-nya. Bentar. SL-nya kalau saya bakal pakai ujung di sini aja. Menurut saya oke sih. Karena apa? Ya pertimbangannya karena gini. Pertama, ini kalau yang saya lihat dia masih uptrend, jadi kita counter trend. SL-nya nggak usah jauh-jauh. Kalau harga ini naik lagi ke high sebelumnya, berarti ya harga masih kuat naik, masih kuat bergerak dalam kondisi uptrend. Oleh karena itu pertimbangannya dikasih di high sebelumnya. Dan kalau kita tadi pertimbangannya ada divergent serta berpotensi jadi pola double top, maka kalau harga naik ke sini lagi ya polanya gagal gitu. Jadi SL-nya saya rasa di high sebelumnya ini udah cukup oke. Nah, tinggal mungkin untuk take profit-nya yang disesuaikan ya. Ini kan jaraknya sekitar 300 poin. Ya, ini yang menjadi PR sekarang, take profit-nya mau di mana? Apakah mau dibuat kurang lebih 1:1 di support sebelumnya? Ya. Ini jaraknya berapa ini? Kita lihat. Jaraknya 335 pips. Poin, 335 poin. Nah, TP-nya mau dibuat 1:1 atau kalau agak jauh ya. Nah, di area ini mungkin. Ini TP-nya ditaruh di sini. Ya, karena ada area Fibonacci, ada resisten, ya saya ambil yang agak atas saja, yang lebih dekat karena
ini peluangnya counter trend, jadi perlu dipertimbangkan take profitnya jangan terlalu jauh gitu sih. Atau ya ini TP satunya ya pakai 1:1 aja di area support sebelumnya. Mungkin gambarannya seperti itu sih. Kalau dari teman-teman siapa tahu ada pendapat atau masukan dari Bos Narko, gimana ini Bos Narko? Nah, ngikut, saya Ikut. jujur ini posisi kekenyangan ini kenyang bego ini. Oke, bentar. Saya buat ininya dulu. Buat outlook-nya. Saya izin ya. bentar. Oke, siap Bos Narko. Detail transaksi silahkan. Mungkin bantu catat. Ya, jadi alasannya karena alasan utamanya ya karena divergen ini. Divergen ada pola double top. SL biasa kita kasih warna merah. Take profit mau buat 1:1 juga cukup oke di sini. Atau ya ini kurang lebih 2:1 berarti kalau mau pakai take profit yang agak jauh. Ya nanti pertimbangan aja kalau udah sampai ke TP satunya mau dibuat SL plus atau mau di take profit manual juga cukup oke sih. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ayo nih, ini saya nemenin kita berjuang nih dari akun kecil nih. TPSL sudah atau belum nih? Oh, sudah ya, Bos Niko ya. Oke, thank you. Nah, ini sudah mulai turun. Karena konfirmasinya sebenarnya cukup bagus, cuman peluangnya counter trend tadi. Jadi perlu dipertimbangkan kalau mau ambil peluangnya. Ini bisa ini kita share dulu. Sambil nih, ini udah sampai target. Ini ya, udah sampai target pertamanya GBP AUD tadi yang masih running profit. Lumayan nih Bos Narko, ini jadi berapa puluh dolar ini? Berapa puluh atau berapa ratus ini? Running 800 poin. Lumayan tuh. Lagi. Ya, semoga jadi berkat tadi peluang GU-nya. Saya coba bantu share dulu ke grup ya biar teman-teman bisa ikutan ambil peluangnya. Ada yang mau wait and see dulu sebenarnya nggak masalah. Disesuaikan nggak masalah. Kita ngambil peluang itu kan balik ke tipe trading kita itu seperti apa, nggak masalah. Untuk peluang ini nggak diambil dulu. Nah, kalau saya pribadi oleh karena itu punya banyak akun. Untuk trading manual pun seperti itu. Jadi karena akunnya nggak cuma untuk EA ya, EA ada beberapa akun, manual pun ada beberapa akun. Biar kalau ada peluang keambil semua. Jadi nggak bingung mau yang chart pattern mau yang teknik A, teknik B gitu, nggak bingung lagi itu. Yang ini udah TP1, yang ini yang mana nih? Yang ini. Bos Michael yang dimaksud yang mana nih? Oh, GBP AUD. Ya, kalau GBP AUD kan
TP terdekatnya lah. Target terdekatnya kan bisa pakai support sebelumnya. Ini bahkan udah melebihi kalau ini. TP terdekatnya pun kan kalau kita hitung ini sebenarnya 1:2, sudah 1:2. Ya 1:1,5 lah ya. Nggak sampai 1:2. Nah, kalau yang di bawah sini targetnya Bos Narko nih, agak jauh targetnya. 1:1,5. Ya ini kekurangannya kalau di MT4 dia nggak ada fitur yang bisa seperti mungkin di teman-teman tahu TradingView kan ada yang kita bisa gambar TPSL trading plan kita terus keluar rasionya, jaraknya ya. Itu deh, bentar ya, saya share dulu. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan di GU. Tadi padahal awalnya kita sharing-sharing santai dulu, terus tiba-tiba yang join tadi udah jadi 25. Ini berkat Bos Indra ini tadi. Peserta pertama yang join ya Bos Indra, terus langsung bahas GU. Buat kalian yang ingin belajar langsung dengan trader profesional, Privat Mentoring Class hadir untuk kalian. Acuan TPSL-nya apa? Acuannya adalah support sebelumnya sama resisten sebelumnya yang paling dekat. Gue tuh dikasih metode, dikasih cara trading ala NS yang simple, yang mudah tuh kayak gimana sih? Yang biasanya justru itu yang diperluin sama trader pemula. Alasan aku ikut kelas ini kenapa sih? Sebenarnya ajakan dari teman dan juga lihat review-reviewnya bagus banget. Dan di sini kita diajarkan secara private. Wah, keren sih. Jadi saya diajarin technical, analisis, jadi lebih mudah untuk melakukan trading. Dan mudah dipahami juga materi-materi yang dikasih. Nah, menarik kan? Jadi, Privat Mentoring Class eksklusif hanya untuk 10 orang saja. Jangan sampai kelewatan, buruan kontak nomor di bawah ini. See you! Ternyata perjalanan trading itu tidak segampang itu ya. Ya, pengalaman nggak oke juga ada sama broker apa. Jadi makanya ya nggak singkat tapi juga banyak pelajaran yang ada orang cerita gini, saya pernah menggunakan itu, setidaknya saya tahu kelebihan kelemahannya. Ternyata orang ini survive, ya saya kepo kan, siapa tahu bisa dipakai sekalian di ekosistem ternak akun. Nah, yang tadi saya maksud, kalau kita mau melakukan hal yang lebih kompleks atau lebih melelahkan, kalau bisa yang sekalian dampaknya signifikan. Jangan cuma yang sama-sama probabilitasnya 11-12. Kalau ada yang simple ya mending saya pakai cara yang simple gitu loh. Sama halnya. Pakai ini misalkan ini ke sana jaraknya 100 meter. Ada sepeda, ada motor. Tapi sini ke sana jalan satu arah. Kalau pakai motor harus muter satu blok. Kalau naik sepeda harus tinggal bisa genjot ke sana sampai. Nah, kalau kita kompleks harusnya ibaratnya keluarin motor, panasin motor, naik motor, pakai helm, pakai jaket, muter satu komplek, ujung-ujungnya sampainya di sana, sama saya cuma ngeluarin sepeda, genjot secara katakanlah ini konvensional sebentar, ke situ juga sampai. Ngapain harus muter-muter terlalu jauh gitu loh. Beda cerita kalau kita lompatnya ke misalkan nih ternak akun. Kita bilang lebih safety, ternyata hujan atau gimana, kita lebih naik mobil, sama-sama motor ini kehujanan, kita naik mobil, bisa muter, sekalian jemput temen, kita nongkrong di kafe yang kita tuju tadi, resikonya lebih minim, itu opsi yang lebih better buat saya. Itu, tangkap ya maksudnya ya. Nah makanya saya nut sama
W2D sama tim. Kalau ada yang simpel, jangan pilih yang rumit. Kecuali yang rumit itu dampak lebih signifikan, why not? Justru kita cinta dengan yang namanya multi system trading. Sistem trading nggak cuma satu aja gitu. GU drop ini kita profit nggak? Saya nggak ingat bahkan punya floatingan profit apa. Oh ternyata profit. Dan dropnya pun drop yang kecil. Ini saya mah belum setting TP. Tadi berapa ya SLTP-nya? Atau sudah waktunya TP? Kebanyakan duit. Tadi untuk target Bos Argo, kita ada 2 target terdekatnya TP kurang lebih 1:1 dengan SL-nya di sini sama di area ini ya. Mungkin ininya Belum setupnya ditulis ya tadi ya? sudah Bos Argo. Saya nggak nemu ya? Di share ulang aja bentar. Udah di-share di grup juga. Awal-awal yang saya seneng sama channel itu sebetulnya dari mempelajari gunline itu. Jujur dari mempelajari gunline itu karena benar-benar kayak ternyata bisa dihitung, ada rahasianya lah. Saya suka yang kayak ada secret-secretnya gitu loh sih. Sebetulnya seperti itu. Sell GBP USD ya. Kok nggak bisa diinput ya? Bentar. Stop loss-nya. Oh, ini belum saya copy. TP-nya yang salah input. Nah, saya dulu suka itu. Saya suka yang ada secret-secretnya. Tapi apa daya, ternyata otak saya tidak mampu pada saat itu. Ya, berusaha cari yang simple. Ada nggak nih yang lebih simple caranya? Ternyata ada cara yang lebih simple ya, dengan mengandalkan channel dan lebih teliti ketika menggambar channel. Ya udah, fokus di situ. Finally fokus di sana. Nggak terlalu banyak perhitungan, nggak terlalu banyak mengikat harus gini harus gitu. Kalau kayak tadi misalnya nih, jujur ya, saya belajar chart pattern aja baru tahun kemarin ya Bos Ade ya. Saya belajar chart pattern tuh baru tahun kemarin loh Bos. Mungkin teman-teman kan nggak semuanya teman-teman di sini kan yang lama join. Mungkin Bos ini kalau pernah tanya ke saya tentang chart pattern tahun waktu itu ya saya belum tahu. Saya nggak pakai itu. Sing aku private itu 2 tahun yang lalu kamu ngajari aku double bottom, double top kok mosok. 2 tahun Ya hanya Surabaya. aja double bottom double top. nggak suka dengan chart pattern, maksudnya nggak suka menerapkan harus inget falling wedge, rising wedge, symmetrical angle. Itu nggak tahu kalau double top double bottom. Saya rasa orang baru belajar trading kelihatan 2 pucuk dia nyebut double top double bottom inget, tapi kan nggak segampang itu inget rising wedge, falling wedge, symmetrical, terus satunya ascending descending, head and shoulder, inverted head and shoulder, broadening pattern. Nggak segampang itu boy. Nah pas itu kalau hanya sekedar ya apa tadi kayak double top double bottom ingetlah, head and shoulder ingetlah gitu loh, karena itu masih gampang. Head and shoulder inget karena kurang lebih kan ya kayak patternnya Elliott wave kan seperti itu kan, 1, 2, 3, 4, 5 ABC ya itu kan. Head and shoulder bentuknya juga ada high, low, higher high, low, higher low kan. Ada indikator di trading view. Di trading view ada indikatornya, nggak usah ribet. Ya, sekarang di trading view ada indikatornya. Saya juga mulai coba-coba. Bahkan saya nemu indikator ya. Mungkin teman-teman kalau mau tahu, ini saya baru nemu. Ini indikator divergent. Dan dia bisa nginfoin banyaknya divergent yang muncul. Divergent apa aja yang namanya itu. Bentar. Nah, nih. Nah, kondisi saat ini ada divergent.
divergennya dari indikator MACD. Di sini saya kurang tahu apa. RSI dan MOM itu apa ya? MOM itu saya lupa. MOM. Momentum. Dari indikator momentum. Kalau BV kan on balance volume itu. Nah, dia menginfokan nih. Ini bisa diolah. Coba indikator Elliott Wave punya Algo, Elliott Wave di trading view. Asik tuh. Nah, tahu juga, cuman nggak nerapin juga, bentar. Nah, Singlus Algo lah yang ini. Ini langsung pasang. Biasanya dia sakti di H4. Nah, tuh wes keluar ABC nih, tinggal nambahin ABC tak. Worksnya di H4 lebih oke di H4 dan H1 bosnya. Lek di time frame kecil noise gede. Oh, oke. Ya ini kadang suka pelajari gini, riset-riset. Kemarin juga nyoba indikator machine learning. Machine learning tuh kayak katanya AI, cuman ya lagi coba-coba gitu. Bisa nggak benar-benar mempermudah. Kalau ternyata rumit kan juga pusing juga gitu. Ya itu, sedikit sharing lah. Ternyata member NS banyak yang punya ilmu. Betulnya banyak. Yang ngeri-ngeri tradingnya itu banyak. Yang sekali entry 5 lot, 10 lot tuh ada tuh sih. Teman-teman semua ini kalau penasaran kan, di satu sisi juga kita sering dimintai pendapat, saran, masukan gitu kan. Oh saya floating nih, 10 lot. Ini floating profit $5.000, nggak ngawur ini floating $5.000, kira-kira masih bisa lanjut sampai mana, atau ada pandangan analisa apa. Kalau kita udah levelnya di sana, yang kita perlukan adalah sudut pandang yang berbeda untuk menambah ilmu, untuk dikomparakan, bukan oh bener saya atau bener kamu itu. Nah nanti kalau teman-teman udah di level yang itu, artinya teman-teman udah benar-benar menganggap trading ini sebagai sumber penghasilan yang kita nggak bersaing dengan orang lain, tapi kita justru ya mengenal yang profesional di luar sana, bisa banyak ilmu yang kita bisa padukan. Kayak itu. Tapi ya ingat, mungkin tambahan buat teman-teman yang baru suka menyerap ilmu, belajar. Kalau belajar hati-hati, di filter. Kalau terlalu banyak sumber informasi, takutnya malah bingung sendiri nantinya. Saya mau pakai sistem trading yang mana, jadi keruh sendiri, jadi bingung sendiri, jadi terlalu apa nih yang harus ini. Itu ya sama tadi, kayak saking banyaknya pelajaran yang saya baca, saya download. Saya nggak suka baca buku, tapi saya suka berkunjung dari forum ke forum. Nah tadi ribuan artikel, ratusan indikator, puluhan EA yang pernah saya download, saya baca, itu semua dari forum. Bukan dari seminar, bukan dari baca buku, tapi dari forum. Baca saya di forum, karena memang suka scroll gitu dari HP itu. Terus tadi udah dipuji berapa kali tuh baju batiknya hari ini. Gold drop juga, gold drop Ya, kita lihat tadi. Nah, kalau saya terbiasa analisa di H4 juga, melihat kayak gini nih, saya nggak nganggap dia pergerakan signifikan, bos. Kalau dilihat dia H1, oh kelihatan dia lagi jalan dikit drop. Drop saya itu yang model-model kayak gini nih. Tapi aku tunggu trend line-nya ketembus dhisik baru ambil sell, ngikuti SOP-mu. Itu support itulah, itu baru ketembus baru aku ambil. Balik lagi ikut. Makanya benerin SOP kembali pada kamu. Soalnya apa? Kalau kemarin itu deh pocok. Itu udah sell aku. Jadi nyentuh resisten, aku langsung ambil sell. Serius. Babak belur. Lalu dengan bosnya coba itu kan bosnya dapat data. Oh, dengan melakukan ini
set berarti entry-nya tidak di best price, tidak confirm, terburu-buru. Nah, itu bagus sih bos. 7 masuk 3. Jangan jadikan itu kayak salah. kok saya Ya. loss lagi. Nah, ini kan tenang ini. Oh, santai. Profit 1%, voting 1%. Dari kapan ini? Yang satu dari tanggal 9. Tapi ya trading saya nyantai. Oh, trading ya. Dan bos Marco ya bos Aldi ini kenapa kok candle-nya nggak pernah dikasih warna? Misalnya hitam gini kamu kan nggak bisa lihat kayak UFO, terus kayak badannya kayak UFO kan biasanya kan candle-nya kan ada warnai di tengah-tengahnya itu kok nggak pernah pakai warna, heran sih. Maksudnya dari aku belajar 2 tahun yang lalu sampai hari ini dirimu kan sudah CTA tuh kemarin Pak Arya pasti kan ada UFO, ada gap. Kenapa kok nggak berubah ya Cartil? Cuma analisa saya lebih tajam. Oke, menarik ini. Satu kalimat berarti artinya konsisten ya. Konsistennya kita bisa dipegang. Nah, yang kedua, kalau ada yang bilang kenyamanan ya mungkin ada yang nyaman ketika chart kita ini kan hitungannya enak dilihat. Kita kan ngajari, bahkan kan kita kalau teman-teman pertama kali gabung ke NS kan kita ajarin cara setup layar yang enak. Kenapa nggak putih ya kan? Misalkan nih, kebanyakan chart baru kan kayak gini. Terus banyak yang sorry to say orang tua ngelihat hitam kurang jelas, diganti warnanya putih. Yang black and white ini. Nah, tapi saya kan dengan chart putih ini jujur di mata lelah, di mata sakit. Bayangin, kita ngelihat gini, oke, baru semenit, 2 menit, 5 menit biasa. Tapi kalau sehari 1 jam, 2 jam, des itu di mata. Nah, makanya dirubah jadi background-nya warna ini, warna krem, lemon chiffon ini. Biasanya lemon chiffon, kalau enggak, kadang pakai warna yang di sini-sini ini. Ini masih oke. Nah, terus kenapa candlestick-nya hitam? Sebetulnya kan kalau kita sekedar lihat dia naik turunnya kan dari warna hitam sama transparannya ini kelihatan. Tapi kalau saya dari dulu yang saya pakai ini benar-benar price action. Price action itu pergerakan harga. Kembali lagi ke basic tadi. Artinya ya ekor ini masuk dalam perhitungan. Karena ekor ini kan menampilkan harga gitu loh. Katakanlah ini ekor, kita di H1 ekor tadi belum tentu ekor. Oh, di H1 masih ekor, di M30. Ini masih ekor. Mungkin ini memang lonjakan ya. Mungkin kalau yang lain misalkan kayak ini, yang ini kita. Kalau ini memang lonjakan yang ini. Yang di symmetrical triangle-nya ini. Kita masuk di H1. Ini masih lonjakan M30. Ini juga lonjakan ternyata, sorry. Tapi intinya misalkan nih di daily-nya dia ekor. Tapi di time frame lebih kecilnya bisa jadi dia adalah ya memang candlestick, memang harga yang pernah tercapai, harga yang pernah terbentuk, harga yang pernah disentuh. Kalau dulu mentor saya seringnya bilangnya bahasanya lucu, harga yang pernah disentuh. Nah, ya udah kita manfaatin harga itu, mau dia ekor, mau dia high, mau dia low, mau dia body. Ya body ini kan mencerminkan harga juga, ekornya juga mencerminkan harga. Makanya nggak perlu warna-warni sih. Ini kamu sell ya begitu support ditembus atau tunggu dia bikin high baru entry sell? Atau bisa begitu dia ditembus. Jadi breakout langsung breakout langsung masuk sell ya, nggak usah ngenteni kamu ada rejection bikin high baru terus ambil sell, nggak usah nunggu ya. Jadi support tembus langsung entry ya. Oke, sip. Tapi di close ya, support tembus dengan catatan ada close-nya juga. Karena kalau tembus terus langsung dia masuk lagi masih candle itu kan yang dikhawatirkan dia hanya bikin shadow, false breakout. Iya. Apa bahasanya orang sertifikasi dari scrap. Aduh, podoai Indonesia aja lah. Ya dia breakout. Kecuali nih dia satu candle dia close-nya agak jauh di sini. Nah itu mending nunggu, karena kalau kita nge-sell-nya udah dia close-nya yang di sini kan ada tuh. Misalkan kita bikin pattern-nya, misalkan bikin pattern-nya kayak gini. Ya kan, ini kan mau tembus gak jadi, berarti kita nggak jadi nge-buy.
Nah, terus kayak gini, tembusnya close-nya di sini, ya jangan langsung nge-buy. Ini terlalu jauh ini. Mending tunggu koreksi. Kalau nggak ada kesempatan dia koreksi, ya udah berarti bukan peluang yang bagus, cari peluang yang lain. Ini contoh nih, misalkan kita atasinnya, oh dia harganya kayaknya udah turun. Ternyata dia bentuk symmetrical triangle juga misalkan nih. Nah, ternyata dia bentuk symmetrical triangle. Dia mau break nggak jadi, oh dia bentuk shadow, dia bikin shadow, false breakout, nggak jadi. Terus di sini dia ternyata break, tapi breaknya langsung tinggi, 2000 poin lagi. Ya kalau kita nge-buy di sini, ya kalau langsung naik, kalau dia turun lagi kan ya lumayan tuh kena stop loss. Tunggu aja dia koreksi dulu, baru nge-buy lagi. Ternyata nggak koreksi, ya udah peluang yang memang bukan untuk kita kalau seperti itu. Ini Yang cuan, kayak kita diamond chart pattern nih. ini cuannya buat Bos Narko beli kado ini. hari ini ulang tahun ini. kadonya beli sendiri. Profit dari market. Thank you. Kado nih Nanti- buat bikin cincin lamaran gitu ya, nyenengin mama. Tingjing dulu. kita lihat chart kita bersama aja yang ini aja ya. Ini kalau profit kita bagi ya seperti biasa. Ini udah 10% lagi OTW, 10% lagi profit kita. Ini akun pakai sistem trading simple bos sih. Nggak jerimet-jerimet, nggak pakai yang aneh-aneh, all historinya kita jelas, live trade-nya juga kita selalu tampilkan. Ini modal 1.000 ya. Saat itu awalnya deposit 2.000 terus di withdraw 1.000, jadi dari awal modal 1.000. Dari awal $1.000 udah profit 159%. Kalau ini saya close ya, kita profitnya 160, 170%, hampir 200%. Dan ini belum setahun, ini dari tanggal 19 bulan 10. Berarti berapa bulan ini? Apa ini? SM apa HFM ini? Brokermu apa ini? Ini FM. HFM apa? HFM ya? FM the best. FM sekarang oke sih, good banget. Lot paling kecil 0,1 apa bisa 0,01 HFM? Bisa 0,01 mau coba. Swap ya? Swapnya. Coba kita lihat. Gak ada swapnya ternyata. Ada. Gak ada commission loh, gak ada commission. Oh ya enak Ada bisa swap. nih. Asik nih. Gak ada buat pajaknya trading. gak bu. Manual semua, nggak ada EA-nya, pure manual. Back to market kak, ayo UJ pada yang tanya market nih lo. Oke. Kita sharing history perjalanan UJ. Bikin semangat buat saya yang masih jatuh bangun. Kalau bos, ya ini nggak jatuh bangun sih, memang haus ilmu, bagus itu. Nah, Ini enggak. kan kelihatan langsung. Kalau nggak ketemu kalian nggak mungkin berani bermimpi forex tuh bener-bener bisa buat living karena yang di luaran nggak berani buka akun, kalian berani buka akun. Ya kita trading bos sih. Kalau nggak berani buka Soalnya akun, ada mentor-mentor yang cuma pakai jadi WD depono itu WD palsu. Jadi ya sing di depono tuh malah di WD, ngerti ya? Depo WD-nya itu palsu. Ya sing di WD ya. settingan. Iya bener. Yang di TikTok tuh ya. Heeh. Ya hati-hati lah teman-teman. Tapi yang udah di sini kebanyakan udah paham trading itu realnya gimana. Nggak gampang tergoda yang aneh-aneh lah. Ini symmetrical triangle ya. Setuju? Ada yang punya pendapat lain? Oh bosnya enggak, itu pattern paruh burung pelatuk misalkan. Tinggal tambah pohon di sini. Ini lumayan cantik nih patternnya buat saya nih. Up down. Ini up-nya juga kena. Up down. Ini oke nih patternnya. Tinggal tunggu aja breakout-nya kalau ini.
Kalau kita lihat dari daily ya dia seperti membentuk sebuah penan kalau di daily, tapi kalau di A4 ya symmetrical triangle. Apalagi kalau kita ngelihat ini makin kuat arahnya, dia itu sebetulnya berpotensi melanjutkan arah tren. Karena sebelumnya kan kita analisanya dia membentuk ascending triangle. Nah, dia break, konsolidasi, sideways. Kalau dia break resisten, kekuatan dia untuk lanjut bullish-nya lebih kuat. Dan nanti targetnya, nah ini mungkin banyak ini. Targetnya mana gitu. TP satunya bisa di sini, TP 2-nya bisa di sini. Cuman nanti kita perlu hitung lagi pakai Fibo lah, boleh lah. Kalau sampai ini break resisten ya. Sebetulnya kalau mau curi start bisa sih, kalau mau curi start. Entry dari sekarang, SL-nya bisa di bawah ini aja. Mau curi start, teman-teman, atau mau wait and see. Kalau curi start, ini setup-nya bisa M15-nya aman, coach. Nah itu, nggak pernah pakai M15 kita. M30? Ini mah double bottom. M30. Kayak dia ngejar, settings. bakal ngejar resisten sebelumnya itu ya. Kan kayak mau jadi triple top tuh. Di M30. Tuh. Oh bisa tuh. Kayak Isa nih. Kita ngeplay ini menyatakan lain. Tanya ke Bos Ade. Bos Ade. Halo. Gimana nih? Sideways. Mau colong start, Bos Narko? Iya, kan tarik ini. Mungkin stop loss-nya ya deket situ aja sih, Bos Narko. Atau kalau menurut saya di sini sih, biar nggak mungkin resiko kena false signal ya, karena kondisinya masih cenderung sideways. Kalau saya stop loss-nya kalau di situ terlalu jauh, kita nanti cuma dapat 1:1. Kecuali TP-nya mau yang di sini ya, 142227 itu. Nah ini. Ya. Karena nih teman-teman, wait and see aja, masih hari Senin. Besok ada CPI. CPI singkatan apa? CPI Pricing Index, C-nya apa? Saya lupa C-nya. Nah, itu loh, bahkan saya ditanya singkatan-singkatan news saja kadang juga nggak peduli, bukan nggak peduli ya, nggak tahu. nggak tahu karena nggak pakai. Consumer Price Index. Consumer Price Index. Oke, betul. Thank you. Tanya lagi, itu apa? Ngeblank juga kadang. Indeks consumer, mungkin berhubungan dengan consumer good itu ya. Daya beli masyarakat Amerika. Jadi kalau misalnya daya beli DE menaik, berarti kan kondisi ekonomi ini naik toh. Maaf kalau Ya, salah, betul. aku correction. Betul. Correction. Kalau itunya betul. Daya belinya menurun berarti ekonominya berarti lagi tidak baik-baik saja. By the way, kamu kapan hari dipuji loh Pak Arya. Kalian berdua dipuji. Ntar wes. Mas, ketemu di mana Mas? Nanti ayo dibahas. Ketemu di Jakarta. Sing aku peman hari cerita itu. Oh. Sing aku bilang ikut. Oh, bosnya udah ambil berarti? Enggak. Aku nggak ngambil sing itu. Ambil satu nih. Nanti ayo lah.
nggak enak dibuka. Saya Siap. kira Lancar-lancar. Heeh. Lancar-lancar. Saya doain lulus masih. Nanti kopdar bareng masih. Saya menjelaskan awal journey ini kan dari dirimu toh, dari nggak ngerti apa-apa. Siap. Ya, ikut senang kalau bisa memberikan dampak positif lah. Meskipun haters di luar sana banyak, tapi ya untung aja banyak orang-orang yang memang mau belajar gitu loh pasti. Susah ya sekarang tuh. Kita mau jelasin, ini kayaknya kalau nggak ngebay sekarang ketinggalan deh. Kita masuk aja ya teman-teman ya. Udah naik dikit loh ini, saya baru ngobrol-ngobrol baru sadar kalau ketinggalan. Kita TP-nya di sini atau sekalian yang di atas sini. Iya. Kalau TP-nya di sini, stop loss-nya di sini, saya rasa masih oke sih. Ini stop loss juga udah jauh loh, ini 78.000 poin. TP-nya kita 2000-an poin. 2400. Coba kita ukur dari ini. Fibonacci kita. Nah, itu masih di bawah 1618. Mantep lah. Nih, silahkan dicatat teman-teman. Saya juga mau nge-buy di akun satunya dulu. Gambarnya narko tak screenshot sih. Uj. Trading plan tadi gimana? Ini. Bentar, ini ngapus apa namanya, ngapus. Nah, dah. Uji yang ini. Jangan dibuat perdebatan loh bos ya, nanti bawa ke grupnya orang nggak enak loh saya. Gak pernah bahas di grupnya orang. Aku nggak pernah posting gitu loh. Saya nggak pernah posting. Disclaimer dulu takutnya nanti ini analisanya besarku kayak gini loh, nggak enak saya. Sungkan saya nanti. Saya tuh orangnya sungkanan loh, apalagi terakhir itu saya ini cerita dikit ya di luar trading ya. Saya kemarin OTW tol dari Solo ke Surabaya ini memang senang nyetir. Saya memang senang nyetir sendiri. Di rest area itu ada truk berhenti. Terus sopir-sopirnya pada tidur situ. Ternyata dia narik kabel roll itu loh, roll kabel itu. Saya pelindes kabelnya, remuk itu. Top kontaknya remuk semua itu. Langsung yang di truk itu pada kaget kan. Saya kira saya melindes apa, nggak kelihatan. Aspalnya aja juga putih di rest area. Nah terus, Pak sorry, nggak sengaja, maaf saya ganti. Untung orangnya baik-baik, nggak usah. Makanya tetap nggak enak kan, saya berhenti di rest area beli beli cemilan sama kopi. Kadang biar nggak ngantuk. Ya saya beliin cemilan sekali sama rokok itu. Wah ngapain mas kayak gitu? Nggak enak, sungkan. saya mikirnya gini, oke mungkin orangnya nggak apa-apa, itu kan harus beli lagi. Kadang beli stop kontak yang kabelnya sepanjang itu harus ngerakit lagi. Belum dia kalau perjalanan belum tentu bisa ngecas HP lagi. Ya itu nggak enak itu. Udah dicatat tadi bos. Ya nih, yang ini. Sudah. Udah ya. Udah. Oke, udah pada ngantuk ini saya yakin ini. Tadi saya pantau dari 28-30 orang jadi 25 ini. Nggak kerasa 2 jam dan jujur malam hari ini seru banget. Karena ada yang mau sharing, ngobrol. Per lain. Ada news apa nih? Wah, Bos Ade, aku aja Rono dari itu loh. Aku pengen tahu dari Ade tuh ya. Pagi ya kan dia bikin roadmap. Itu dari flow-nya itu apa? Lihat Forex Factory dhisik, lihat berita dhisik, terus bikin roadmap apa gimana gitu loh. Aku pengen dia itu bikin daily vlog gitu loh. Dari news terus lihat marketnya itu loh. Kan nggak mungkin screening satu persatu sih itu. Itu udah saya minta bos, ayo bikin daily vlog. Kan kita kan juga ada tim media tuh buat
buat bikin konten-konten edukasi atau konten-konten itu. Udah saya note bos ya. Jadi tenang aja, nggak lama lagi bos saya akan bisa melihat kegiatan bos Ade dari pagi, dia analisa, dia mapping itu nanti akan dibikin konten yang bisa dipelajari bareng-bareng. Tentunya bukan gimmick, tapi memang realnya kita ngapain di situ. Oke, Masa siap. komputer sebanyak itu cuman buat pajangan kan juga enggak. Ada tim juga yang bantu pantau berita, ada tim juga yang sharing-sharing, misalkan sebagai reminder itu ada juga di tempat kita. Nah nanti kita akan bikin kontennya, dan itu daily. Tapi nggak setiap hari, cuman hari ini bikin, mungkin nanti beberapa hari lagi bikin. Kalau tiap hari bosen nanti. Itu. Bos Michael loh. Makasih Kak Yanifero sharingnya, meski awalnya kaget ada apa ini. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal Bos Yeni ya. Bos Yeni itu dulu pernah ikut private mentoring berapa tahun yang lalu di Surabaya. Nah kita sharing-sharing. 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu. Dan memang Bos Yeni ini jiwa pengen taunya tinggi. Pas kita private mentoring juga biasanya orang private itu hanya ya oke mendengarkan. Kalau Bos Yeni ini mungkin saya sharing-sharing dikit gak apa-apa ya Bos Yeni ya. Penasaran ini, terus penasaran itu, penasaran ini. Jadi yang kita bahas melebar mengerucut. Jadi informasinya banyak. Nah ternyata terbukti sampai hari ini Bos Yeni tetap survive. Nah jiwa itu yang namanya jiwa yang dimiliki oleh orang yang punya passion. Itulah dulu saya juga punya keingintahuan yang sama. Bos Ade juga saya lihat orangnya seperti itu. Nah, semua tim saya punya jiwa itu. To be honest, nggak semua tim saya punya jiwa yang kepo, hanya sekedar cuman pengen tahu itu ada, cuman pengen belajar itu ada. Tapi ada yang benar-benar kayak aku harus bisa. Caranya gimana aku harus bisa. Pokoknya di sini ini hal yang asik menurutku. Cara ini nggak cocok, cari cara yang lain. Cara ini nggak cocok, cari. Bos Marco kadang share nih ya. Jadi aku habis dari Bos Marco, aku sempat ikut kelasnya Daryl, TID dari basic sampai advance. Terus hari ini aku ikut CIT certified, sing sekarang masih belum lulus, masih level 2 ya kan. Kenapa kok aku kembali lihat punya Bos Marco? Dari aku melanglang ya, itu back to simple lah. Punya Bos Marco nih ya, kalau kalian aku pernah sampai terjebak tuh 1 tahun tuh hanya lihat US 100 sama gold. Terjebak setahun tuh gimana caranya ngalahin pair US 100 sama gold. Serius. Pernah udah pernah sharing ya. Nah, iya kan? $1.000 dari $3.000 semalam udah. Tapi itu nggak baik buat mental. Akhirnya balik lagi aku bilang, aku harus cari profit dalam artian mayor pair harus kuasain dulu sampai matang baru ke gold. Jadi tak balik lagi ke. Jadi kalau udah biasa lihat gold sama US 100, begitu masuk di mayor pair lebih kayak enteng lah. Makanya kadang-kadang kalau aku lagi putus asa, aku balik lagi di grupnya NS. Karena apa? Bikin aku semangat. Kalau mereka berdua bisa, aku pasti bisa gitu. Pasti bisa. Yang penting passion tadi. Udah ada passion, ada jiwa pengen belajar, pengen tahu. Semua tinggal tunggu waktu sih. Ya kan ibarat kita nanem, nabur, nyirami tiap hari, kasih pupuk tiap hari, pasti tumbuh juga. Tapi kan kita nggak tahu nih biji apa itu loh Mas. Benar. Kalau dibilang aku hari ini masih konsisten setelah belajar dari sekian banyak mentor, masih belum konsisten. Jadi masih naik turun. Jadi psikologis sering terganggu. Maksudnya habis yang paling sulit tuh misalnya mari win rate-nya 70%, 80%, terus langsung drop dari bisa merubah 200 jadi 1000, setelah itu di WD terus loss lagi jadi 300, itu lebih sulit mulihin mentalnya gitu loh. Jadi habis menang berturut-turut ya, terus minggu kemarin aku drop total. Kan marketnya kemarin gold kan sulit kan minggu kemarin ya kan. Setlist kecil-kecil itu aku maksain entry, wah itu kacau. Minggu ini pemulihan. Siap, pasti bisa Bos sih. Yang penting tadi udah bisa membaca apa yang kita lakukan di market itu kan sebetulnya termasuk jurnal alam bawah sadar kalau saya bilang ya. Kita tahu, kita punya memori di kepala kita, kita ngelakuin ini,
terus menghadapi masalah ini, kita ngelakuin ini ada masalah ini. Kan jurnal di alam bawah sadar, dan itu jurnal lebih ke money management dan psikologi kita. Beda kalau jurnal analisa kan, kita analisa menentukan buy sell, TPSL di mana, ada historinya. Nah itu kalau jurnal trading. Kalau jurnal yang tadi itu juga bagus banget. Ya seperti jiwa, kan kalau bos ini basicnya memang businessman ya, businesswoman, basicnya kan ada bisnis. Nah orang bisnis biasanya paham itu. Oh kalau saya kulak barang, beli barang terlalu banyak, kita jualnya terlalu lama, uangnya ngendap. Nah kadang kita bagi-bagi, ada yang buat ini, ada yang buat itu. Kita punya anak buah terlalu banyak juga, kalau nggak efektif kan juga kita buang-buang uang. Terlalu sedikit juga, perusahaan ini geraknya nggak bisa cepet, nggak bisa maksimal. Nah kadang kita perlu hitung semuanya gitu loh. Dan kalau jiwanya udah pebisnis, itu sadar nggak sadar, ya kan, makanya kayak orang-orang yang jiwa pebisnis, ini bagus nih, dia udah sebetulnya di kepala dia udah main gitu, udah liar pemikirannya, ini karena gini, ini karena gini, tapi nggak semua dilisankan, nggak semua tertulis, nggak semua harus dicoba sendiri, Bos Marco. Kayak kemarin kan kamu bilang harus ke posisi SLTP. Aku pernah nyoba ya, pakai $1.000, $2.000, hanya pakai 0,01, 0,02, lepas SL, floating. Bikin pusing loh averaging itu. Maksudnya pikirku ketika lagi turun hold sell kan, ini bakalan turun, tetap turun ya, melawan counter trend tuh, terus dia udah patah trend nih jadi buy, sellnya tetap tak hold. Itu nggak bagus juga, meskipun dia bakal balik ya, kita kasih lagi, kita depo lagi $1.000 gitu ya. Like kita isa ngendaliin untuk nyelamatin sellnya, oke. Tapi kalau misalnya enggak bisa ya, malah bikin pusing, malah bikin salah posisi semua. Lebih gitu. Banyak. Benar. Lebih banyak. Jadi bikin analisanya itu makin kacau. Ini mau averaging untuk nyelamatin yang bawah, tambah kacau. Udah tak coba itu. Kalau kita nggak pernah nyoba, nggak tahu apa kata nih orang. Pusing udah. Ya benar. Memang experience tuh yang paling mahal sih. Kita nggak coba-coba ya kita nggak tahu. Nah kadang bisa di shortcut dengan kita belajar dari pengalaman orang, cuman ya nggak segampang itu kita kayak mau langsung terapin pengalaman orang. Kadang masih ada jiwa pengen tahu, penasaran, masa nggak bisa sih gitu loh. Itu sih. Gitu teman-teman. Itu dibantu Earth Pro Manager. Wah nanti kita bahas itu 1 jam lagi. Boleh sih kita bahas itu. Mungkin besok atau lusa kita coba bahas tentang EA juga, kan dah lama nih kita nggak webinar EA. Kita akan include-kan di webinar kita sehari-hari juga, di live trade kita sehari-hari. Biar nanti teman-teman juga, ada ini toh, ada ini toh. Tapi bukan terus semuanya dicampur, tapi nanti bisa mana nih yang paling cocok. Gitu. Bos Eni, teman-teman semua, Bos Michael, Bos Indra. Thank you, Indra, Indra Lukman. Thank you, Bos E. Doa terbaik juga buat teman-teman semua, tradingnya lancar dan makin diberkati lah. Bisa jadi berkat buat teman-teman yang lain, itu mahal itu. Kelas itu. Rabu besok buat jurnal live trade, boleh. Kalau mau buat jurnal live trade, nanti kita kasih contoh. Mungkin Bos Ade nanti bisa kasih beberapa contoh teman-teman, terus kita baiknya bikin jurnal 5. Kalau perlu kita bikinin template lah, tinggal teman-teman ngisi aja nanti pakai Excel, kita bikinin yang pakai Excel tuh. Semoga kedepannya makin baik, amin. Oke teman-teman semua, kalau gitu ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri seperti biasa, kita closing. Kalau ulang tahun yang bagi-bagi kado Bos Narko atau kita, itu pertanyaan yang bingung mau jawabnya gimana. Biasanya saya yang bagi-bagi. Ya, semoga profit lah, nanti Rabu kita share profitnya ke teman-teman, gajian kita. Bahasanya asik ya, gajian bareng-bareng. Oke ya teman-teman semua, kalau gitu kita closing. Terima kasih buat yang sudah menemani hingga table talk-nya hingga live trade-nya selesai. Live trade closing udah 2 kali. Live trade rasa table talk ya. Live trade ini udah mungkin saya kurang tidur loh. Dari kemarin sampai hari ini baru tidur 3 jam.
Saya baru tidur itu jam 1 tadi, jam 12 tadi, bangun jam 3 sore. Semalam nggak tidur, kemarin ya nggak tidur. Jadi ini sebetulnya agak sedikit ngantuk. Oke ya, thank you ya teman-teman semua live trade-nya. Minum air nih, airnya sampai 1 galon gede. Oh, ke-distract terus nih. Sekali lagi thank you. Sampai jumpa di live trade berikutnya. Saya Narko Santoso pamit undur diri. NSFX we trade better. Good night everyone. Thank you Bos Narko, selamat ulang tahun, panjang umur, ya, sehat selalu, lancar selalu buat teman-teman juga. Semoga jadi berkah lah sharing-sharing kita hari ini, ditemenin Bos Yeni juga banyak sharing dan juga teman-teman lainnya. Thank you banget sekali lagi, dan kita jumpa lagi di grup serta hari Rebo sama Jumat ya, kita live trade lagi. Jangan lupa untuk ikutan tuh, Bos Narko udah sounding profitnya mau dibagi-bagi lagi. Ya, siapin sakuku. Saya ingetin. Pasti saya herannya tuh tiap mau bagi-bagi pasti ada aja yang bingung caranya klaim ya. Jadi siapin sakuku aja, nanti tinggal klik link. Oke, saya juga pamit undur diri dulu malam hari ini. Terima kasih banyak. NSFX we trade better. See you. Thank you semua. Thank you yang udah ngucapin happy birthday. Thank you sekali lagi. Malam.